Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala qawli nawaitu ta'alluma wa ta'alima li fadada wal istifada wa tamassuka ala kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrari fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan sekarang kita sudah sampai kepada hadis yang keberapa? 24. Hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi anillahi tabaraka wa taala. Dari Nabi di mana Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Apa namanya? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada kita sebagai umatnya dengan bahasanya sendiri. Itu namanya hadis qudsi. Kalau Al-Quran langsung firman Allah tanpa perantara Nabi Muhammad. Kalau hadis nabawi langsung dari Nabi dan dengan bahasanya Nabi sendiri. Jadi ini pesan Allah kepada kita semua yang disampaikan melalui lisannya Rasulullah. Apa pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ini ada banyak pesan ini yang sangat penting untuk kita amalkan dan kita renungkan. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku menjadikan di antara kalian kezaliman juga perkara yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling mendolimi. Ini pesan Allah yang pertama. Zalim itu tidak diperbolehkan, sebagaimana Allah juga tidak memperbolehkan dirinya sendiri untuk berbuat zalim. Apa itu zalim? Zalim itu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Yang dinamakan zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh misalnya tangan ini fungsinya kan digunakan untuk membawa, untuk menulis, untuk makan. Pas digunakan untuk memukul orang, ini kan berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Atau misalnya Al-Quran mestinya diletakkan di tempat yang atas, diletakkan di bawah. Itu namanya zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim secara bahasa. Sedangkan zalim secara arti syara atau syariat, at-tasarrufu fi milkil ghair bi ghairi haq, menggunakan milik orang lain dengan tanpa ada hak. Contoh misalnya, ada HP-nya orang, kemudian saya gunakan dengan tanpa izin. Itu namanya zalim. Kenapa zalim? Karena menggunakan sesuatu milik orang lain tanpa hak. Ini zalim secara bahasa dan zalim secara syara. Bagi Allah kedua-duanya sangat mustahil. Jadi Allah itu tidak menzalimi kepada hamba-hambanya sebagaimana Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Allah sangat mustahil berbuat zalim. Kenapa sangat mustahil berbuat zalim? Misalkan dengan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah ini sudah memberikan kita rambu-rambu. Orang yang melakukan ini maka akan masuk surga. Orang yang melakukan ini maka dia akan masuk neraka. Orang yang melakukan ini akan mendapatkan pahala ini dan ini. Sudah dikasih rambu-rambu sama Allah. Kok ternyata kita melanggar rambu-rambu itu, kemudian kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, maka Allah tidak bisa dikatakan Allah berbuat zalim kepada hambanya.
Kalaupun seandainya, kita artikan yang kedua, kalaupun seandainya kita dari kecil, dari mulai lahir sampai mati, kita ibadah terus, tidak bermaksiat sama sekali kepada Allah, kemudian Allah memasukkan kita ke neraka, itu juga tidak bisa dikatakan Allah berbuat zalim. Kenapa? Karena kita semua ini milik Allah. Ya sama kayak misalnya saya punya HP kayak gini. Ini mau saya banting, mau saya lempar, mau saya jadikan buat motong-motong sayur, kan urusan saya itu. Jadi Allah itu tidak zalim sama sekali kepada hamba-hambanya. Justru yang zalim adalah kita sendiri. Di dalam Al-Quran disebutkan innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Dalam ayat yang lain disebutkan wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Dalam ayat yang lain juga disebutkan innallaha la yadzlimu misqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi sekecil apapun kepada hamba-hambanya. Termasuk bagian dari kedzaliman, dan kedzaliman yang paling terbesar adalah sebagaimana disebutkan di dalam salah satu ayat Al-Quran surat Luqman ayat 13, innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat agung. Orang yang berbuat zalim ini akan membahayakan dirinya sendiri besok di akhirat. Zalim itu ada bermacam-macam. Ada kedzaliman itu yang berhubungan dengan harta. Contohnya mencuri, merampok, nyopet, jambret, menggosok. Itu kedzaliman yang berhubungan dengan harta. Akan membahayakan diri kita sendiri besok di akhirat. Kita tidak akan selamat. Kecuali bagaimana caranya ketika sudah terlanjur menzalimi yang berhubungan dengan harta, mencuri, menggosok, menjambret, merampok. Caranya agar kita selamat yaitu dengan mengembalikan barang tersebut yang pertama, atau dengan meminta halal kepada orang yang bersangkutan. Selama kita tidak meminta halal dan tidak mengembalikan barang yang bersangkutan, walaupun kita beristighfar sampai 1.000.000 kali setiap hari, tidak akan mungkin kita bisa selamat, akan dituntut oleh orang yang bersangkutan. Yang kedua, ada kalanya zalim itu berhubungan dengan diri sendiri, dengan jiwa. Misalkan memukul, melukai, membunuh, kemudian menendang, apalagi mencambuk misalkan. Itu juga bagian dari menzalimi kepada jiwa. Kita tidak akan selamat kalau kita tidak minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Atau kalau misalkan tidak dimaafkan, minimal kita dibalas dengan balasan yang setimpal terhadap apa yang kita lakukan. Karena kedzaliman itu sangat bahaya pada hari kiamat. Tidak bisa diselesaikan dengan istighfar. Karenanya dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu jauh lebih berat dibanding dosa yang berhubungan dengan Allah. Ya sama-sama berbahaya, tapi justru jauh lebih berbahaya dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Kedzaliman itu juga ada yang bentuknya urusan harga diri, mencela, menghina, menghibah, memfitnah, mengadu domba. Itu yang berhubungan dengan harga diri. Kita tidak akan selamat besok pada hari kiamat, besok di akhirat, kalau kita tidak minta maaf kepada orang yang bersangkutan ketika urusannya dengan harga diri. Tapi minta maaf ini juga harus dilihat dulu. Kalau misalkan nanti kita terlalu jujur minta maaf kepada orang yang bersangkutan yang kita ghibahi itu, kemudian akhirnya dia naik pitam, kemudian mukul, atau bisa jadi bisa mengancam nyawa, maka pada saat kondisi seperti itu justru tidak dianjurkan untuk minta maaf. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita mendoakan agar orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah dengan cara misalkan kita baca Allahumma ghfir lana walaha kalau dia perempuan, kalau laki-laki Allahumma ghfir lana walahu, kalau orang banyak Allahumma ghfir lana walahum.
Tapi kalau misalkan kita tahu karakter orang ini, orangnya gampang pengertian, orangnya pemaaf, ya kita jujur-jujur saja. Mohon maaf, kemarin saya pernah ngomongin kamu gitu. Oh iya, tidak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi. Ya sudah, selesai sudah. Tidak akan dituntut di akhirat. Ada juga kedzaliman itu yang berbentuk fi hurmatil ghair, kehormatan orang lain. Contoh menggoda, ya, atau ya, itu juga bagian dari kedzaliman. Maka kita tidak akan selamat ketika tidak mendapatkan maaf dari orang yang bersangkutan. Termasuk bagian dari kedzaliman adalah i'anatul zalim wa mahabbatihi, menolong orang yang zalim dan mencintai orang-orang yang zalim. Misalnya kita sudah tahu ada orang yang suka membunuh misalnya, atau orang yang suka mencuri misalnya, atau orang yang suka mencela, menghina, mengumpat, mengadu domba. Kemudian kita suka sama orang itu, maka kita sendiri walaupun tidak berbuat zalim dengan kedzaliman yang sama, maka kita bagian dari orang tersebut. Kita termasuk digolongkan sebagai orang-orang yang zalim. Juga termasuk perbuatan zalim adalah ketika kita mendoakan kepada orang yang berbuat zalim agar dia diberikan panjang umur. Semoga ini si fulan, misalkan ada penguasa misalnya, kepala desa, Pak Camat, Bupati, ini kita doakan semoga panjang umur, padahal banyak korupsinya misalnya, padahal suka menipu kepada rakyatnya misalnya. Maka kita pun dikatakan sebagai orang yang berbuat zalim karena mendoakan panjang umur kepada orang-orang yang zalim. Sangat berbahaya orang yang zalim itu, sampai ada suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Man la dirhama lahu wala mata. Orang yang tidak punya harta juga tidak punya uang. Rasulullah menjawab, bukan itu. Siapa orang yang bangkrut? Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Orang yang bangkrut itu adalah orang dari umatku pada hari kiamat. Dia punya pahala salat, dia punya pahala zakat, dia punya pahala puasa, akan tetapi lidahnya suka mencela orang, lidahnya suka menuduh orang, dia suka makan harta-harta yang bukan miliknya, dia suka menumpahkan darah, dia suka mukul orang. Kemudian akhirnya pahala tersebut dibayarkan sebagai ganti dari perbuatan zalim yang dia lakukan di dunia. Misalkan hutang, kalau kita memukul orang, nanti pahala sholat selama 40 hari diambil, udah. Kemudian mencela orang, ini pahala puasa selama 1 tahun misalnya ini dikasihkan ke orang tersebut. Maka tiba-tiba semua pahalanya hilang habis. Itu orang yang bangkrut, bukan orang yang tidak punya uang. Coba kita bayangkan, kita renungkan pada saat itu. Mungkin kita seakan-akan kita mikir kita sudah tiap hari nabung, tapi bisa jadi catatan amal kita kosong karena dibuat bayar. Itu hutang itu. Kita punya hutang ketika berbuat zalim kepada orang lain, baik dengan cara menyakiti harga dirinya, menyakiti jiwanya, atau mengganggu hartanya, atau mengganggu kehormatannya. Kita punya hutang kepada orang tersebut yang tidak bisa dibayar dengan uang. Dibayarnya pakai pahala-pahala. Kalau misalnya pahala kebaikan kita sudah habis, bagaimana? Fa in faniyat hasanatuhu qabla inqidha'i ma 'alaihi ukhidha min khotoyahum fatrihat 'alaihi. Kalau pahala kebaikan kita sudah habis, maka keburukan orang yang kita zalimi selama di dunia itu akan ditimpakan kepada kita, kemudian kita dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik.
Karenanya jangan sampai kita menzalimi kepada orang lain. Sebelum terlambat kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan, karena orang yang terzalimi doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah, walaupun itu orang kafir. Hati-hati, walaupun orang kafir sekalipun, kalau ada orang Islam berbuat zalim kepada orang kafir dan dia sumpah serapah, semoga dia langsung kecelakaan, bisa jadi langsung mati itu. Walaupun orang kafir sekalipun. Memang orang yang berbuat zalim itu bisa melakukan dan bisa menghilangkan segala apapun yang dimiliki oleh orang lain. Tapi dengan doa orang yang terzalimi, maka dia akan kehilangan segalanya. Itu pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah tersesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk atau hidayah. Maka mintalah petunjuk kepadaku, mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Ini penting tentang hidayah. Apa yang dia maksud Allah? Kalian semua adalah tersesat. Artinya kita semua itu asal muasalnya semuanya tidak tahu bagaimana cara mengingat Allah, bagaimana cara berzikir kepada Allah, bagaimana cara beribadah kepada Allah. Kalau hati kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah, kita tidak bisa. Karenanya hidayah itu bukan ditunggu, tapi dijemput. Ini sudah jelas pesan Allah. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan memberikan kalian hidayah. Hidayah bukan dijemput, tapi hidayah bukan ditunggu, tapi dijemput. Apa hikmahnya kita harus minta hidayah kepada Allah? Minta hidayah itu bukan hanya kepada orang-orang yang berlumuran dosa, bukan hanya kepada orang-orang yang jalannya tidak lurus, tapi kita pun sebagai orang yang menurut kita itu jalannya sudah lurus, kita pun masih tetap dianjurkan untuk minta hidayah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu yang pertama, menunjukkan bahwa kita memang sangat butuh kepada Allah. Pertama itu. Dan itu perasaan yang sangat penting bagi seorang hamba kepada Allah. Menunjukkan bahwa kita memang butuh kepada Allah. Yang kedua, agar kita merasa bahwasannya kalau kita tidak minta hidayah kepada Allah, kemudian kita ini memang dijadikan sebagai orang yang soleh, jalannya lurus, taat, istiqomah, nanti dikhawatirkan kita merasa bahwa ini hasil dari usaha kita sendiri. Tapi kalau orang minta hidayah, misalnya minimal dengan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk menuju jalan yang lurus, maka kita akan merasa kalaupun kita nanti jadi orang soleh atau solihah, ini dari Allah. Jadi tidak macam-macam. Hidayah itu kita minta. Secara umum kita semuanya mendapatkan hidayah di dalam hati kita masing-masing. Semua orang itu punya hidayah di dalam hatinya masing-masing. Hanya saja sebagian orang itu ada yang bisa mempertahankan hidayah tersebut, ada yang tidak bisa mempertahankan. Sebenarnya hati nurani seseorang itu tahu ini baik, ini tidak baik. Itu juga bagian dari bentuk hidayah. Bagaimana cara kita mempertahankan agar hidayah selalu menyertai kita? Dengan kita minta hidayah kepada Allah. Ya Allah berilah aku hidayah. Sebagaimana kita minta hidayah untuk diri kita sendiri, maka sudah semestinya kita memintakan hidayah untuk orang lain. Ya Allah berilah hidayah kepada si fulan, kepada si fulana. Karena yang bisa memberikan hidayah adalah Allah. Nabi Muhammad pun tidak bisa memberi hidayah. Kalaupun Nabi Muhammad bisa memberikan hidayah, maka mestinya semua keluarganya masuk Islam. Nyatanya ada yang tidak. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Ia kehendaki. Tugas guru itu hanya menyampaikan.
Urusan paham dan tidak paham, urusan nanti muridnya pintar atau tidak pintar, tidak usah dipikir. Karena pesan dari salah seorang ulama di Indonesia yang namanya Kiai Haji Maimun Zubair, beliau berpesan, kalau jadi guru itu jangan niat agar muridnya pintar, nanti stres tuh gurunya. Kok bisa? Kita sudah belajar, mempersiapkan berapa jam, dijelaskan dari awal sampai akhir, paham? Nggak paham, stres itu nanti gurunya. Karena yang mintarkan itu Allah. Yang penting guru menyampaikan, urusan paham tidak paham, pasrahkan semua kepada Allah. Jadi kita perlu untuk minta hidayah kepada Allah agar hidayah kita tetap bertahan. Kita semuanya sudah mendapatkan hidayah. Kita tahu mana ini baik, mana ini tidak baik, itu bagian dari hidayah. Hanya saja orang itu menerjang hidayah, kemudian dia menunggu agar hidayahnya datang sendiri dari Allah. Contoh misalnya, kenapa kamu kok tidak berhijab? Saya ini masih terlalu kotor untuk berhijab, masih belum siap, saya masih belum mendapatkan hidayah dari Allah. Ya kapan dapat hidayahnya? Kalau sudah terlanjur mati ya Pak, hidayah tidak perlu ditunggu. Kita minta terus. Kalau sudah kita minta, kemudian urusan hidayah itu kapan datangnya, itu urusan Allah. Karena hikmah terbesar itu adalah merasakan bahwa kita memang sangat butuh kepada Allah. Jangankan urusan hidayah, urusan yang remeh sekalipun Allah itu lebih suka kalau hambanya itu minta kepada Allah. Beda dengan kita minta kepada sesama manusia. Semakin kita sering minta kepada sesama manusia, dia semakin besar. Tapi Allah beda. Justru semakin kita tidak minta kepada Allah, Allah itu murka. Allah itu lebih suka kalau hambanya sering minta. Tidak sama seperti manusia. Itu artinya kita harus meminta petunjuk kepada Allah, hidayah kepada Allah. Minimal setiap sholat kita sudah minta petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Sebagian orang di luar Islam memelesetkan ini artinya. Orang Islam tuh banyak yang tersesat. Oh, kok bisa? Ya itu doanya itu kan, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Berarti kan jalannya tidak lurus. Karena dia minta agar diberikan jalan yang lurus. Bukan seperti itu. Artinya bisa jadi orang itu sudah jalannya lurus, biar tetap lurus, tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Atau memang benar-benar orang tersebut memang dia jalannya tidak lurus, sehingga minta kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Ini penting. Jangan sampai nunggu hidayah. Minta terus. Biar kita tidak merasa bahwa ketika kita menjadi orang soleh, menjadi pribadi yang solihah, kita tidak merasa bahwa itu adalah usaha kita sendiri, tapi memang murni pemberian dari Allah, sehingga kita tidak macam-macam. Yang berikutnya, pesan Allah yang berikutnya, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ud'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah lapar. Lapar apa enggak? Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan memberi makan kepada kalian. Ini sebenarnya artinya bukan kemudian kalau kita lapar, ya Allah saya pengen pecel misalnya. Ya enggak seperti itu. Artinya kita minta rezeki itu kepada Allah. Lagi-lagi Allah dulu yang didahulukan. Ya Allah berikan saya pekerjaan. Jangan nyari pekerjaan dulu. Ya Allah berikan saya pekerjaan. Kemudian nanti Allah pun akan memberikan makan kita melalui usaha, melalui kerja. Itu artinya kalian lapar kecuali yang aku beri makan. Sebenarnya yang beri rezeki itu adalah Allah. Karena yang mendorong, yang menggerakkan hati orang lain untuk menerima seseorang untuk bekerja di satu tempat, itu pun yang menggerakkan hatinya adalah Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dalam ayat yang lain disebutkan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Rezeki itu dari Allah. Bahkan tadi pagi saya mendengarkan kajian kitab ini Arba'in An-Nawawiyah ini, hadis yang ke-24 yang dijelaskan oleh Habib Abdullah Al-Muhdar. Beliau asli Yaman yang sekarang menetap di Pasuruan.
Beliau menjelaskan bahwasanya urusan rezeki itu sebenarnya gampang. Semakin hatinya seseorang itu pasrah total kepada Allah dan meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki, maka rezeki yang bisa datang kepada dirinya tanpa susah payah. Tidak perlu repot-repot harus kerja keras banting tulang, tidak perlu. Ya kita tetap kerja tapi tidak payah, tidak susah payah. Semakin kuat ikatan hati seseorang kepada Allah dan dia meyakini bahwa Allah lah yang bisa menyampaikan rezeki kepadanya, dia tidak susah payah. Dan seperti itu saya merasakan sendiri. Kadang-kadang misalnya dalam jangka 1 minggu misalnya, kadang-kadang saya bisa mendapatkan uang 1 juta dalam jangka 1 minggu. Saya itu orangnya tipe orang itu yang yakin, walaupun masih belum yakin 100%, belum sempurna keyakinannya. Misalkan sekarang tidak pegang uang, saya itu orangnya yakin besok pasti saya punya uang. Jadi ketika uang datang kepada saya itu tidak susah payah. Tiba-tiba disuruh bantu orang, dikasih, ya saya terima, karena saya yakin itu dari Allah. Orang kalau hatinya tidak terlalu kuat hubungannya kepada Allah tentang siapa yang bisa memberi rezeki kepada dirinya, maka dia disusah payahkan dengan urusan pekerjaan. Udah sibuk dari pagi sampai sore sampai malam, capek, payah, ya itu rezekinya disertai dengan kecapean. Tapi kalau orang itu hatinya pasrah total tapi tetap bekerja, maka Allah akan mendatangkan rezeki dengan tanpa susah payah. Mungkin hanya sekedarnya saja syarat, mungkin kerja sejam 2 jam, dia rezekinya banyak. Tergantung keyakinan kita di dalam hati kita masing-masing urusan rezeki itu. Kalau pengen kita rezekinya itu gampang, tidak susah datang kepada kita, hati kita sambungkan kepada Allah, kita harus merasa innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah lah yang menyampaikan rezeki sampai kepada kita. Tidak susah payah. Walaupun kita belum punya pekerjaan yang tetap, rezeki itu pasti ada, datang terus. Ada satu cerita disebutkan, ada orang yang selalu iktikaf di masjid, tidak pulang-pulang, kayak Bang Thayyib. Kemudian imam dari masjid itu memberikan saran kepada orang itu, seandainya kamu itu kerja itu kan jauh lebih baik, kamu kan di sini tidak punya apa-apa. Diulang-ulang terus itu nasihat itu, sampai 3 kali, sampai ke 4 kali. Orang ini tetap diam ini. Kamu kan di sini di masjid ibadah, sedangkan kamu tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Lebih baik kamu itu kerja. Kemudian setelah ke-4 kalinya, imam ini menasihati, orang ini menjawab, orang yang ibadah di masjid ini, yang iktikaf di masjid ini menjawab, aku itu punya tetangga orang Yahudi. Tiap hari dia ngasih aku 2 potong roti yang aku gunakan untuk makan. Jadi sudah cukup bagiku untuk beribadah di sini. Kemudian imam ini menjawab, oh kalau begitu ya tidak apa-apa, di sini kamu lebih bagus. Akhirnya orang yang ibadah ini, yang iktikaf ini menjawab, kamu kok lebih percaya kepada tanggungan orang Yahudi kepada saya daripada tanggungan Allah kepada hamba-hambanya. Kamu kan percaya kalau saya ini bisa hidup di sini sebab ditanggung oleh orang Yahudi tiap hari ngasih 2 potong roti. Kamu kok tidak percaya terhadap tanggungan Allah? Innallaha huwar razzaq. Akhirnya merasa tersindir itu imam itu. Kemudian pernah juga diceritakan ada seorang laki-laki yang punya keluarga yang besar, punya anak yang sangat banyak, 1 istri punya anak banyak. Sampai dia itu putus asa, ini gimana cara menafkahi keluarga ini? Hanya dia punya keinginan untuk lari dari kenyataan. Karena lari yang paling menyakitkan lari dari kenyataan. Akhirnya orang ini bertemu dengan seorang malaikat yang menjelma jadi manusia, jadi seorang laki-laki. Malaikat itu kalau menjelma jadi laki-laki, tidak pernah menjadi perempuan. Jadi kalau di Indonesia kan ada yang aku jadi malaikat Jibril, tapi dia perempuan.
Malaikat kalau menjelma itu jadi laki-laki, tidak pernah jadi perempuan. Dan tidak ada malaikat perempuan, adanya laki-laki semua. Nah, ini ada malaikat menjelma jadi seorang laki-laki yang menawarkan dia pekerjaan. Kamu mau kemana? Kamu lari dari tanggung jawab dari keluargamu itu. Sini saya kasih pekerjaan. Apa pekerjaannya? Disuruh ngasih minum dia punya burung di rumah itu. Kasih ini minum burung saya ini sampai dia tidak haus. Ini ditunjukkan di situ ada sumur, dikasih timba. Ya sudah ini sumurnya, ini timbanya. Kamu ambil air dari sumur itu, nanti kasih minum burung saya ini. Sampai harus tidak haus ini. Kalau masih tetap haus, kasih minum terus. Kemudian diambil timba itu, kemudian dijatuhkan ke sumur itu, diberi minum burung itu, tapi tidak masih tetap haus terus. Akhirnya orang laki-laki ini mengaku, kamu itu ngasih burung sampai bisa tidak haus saja tidak bisa, apalagi kamu untuk menafkahi keluargamu, kan tidak bisa. Yang bisa itu siapa? Allah. Karenanya kamu pasrahkan semuanya hatimu kepada Allah sambil berikhtiar secara zahir. Akhirnya dia sadar bahwasanya memang harus pasrah total kepada Allah. Orang itu dalam urusan rezeki itu ada dua. Jangan kita kemudian mengaku menjadi orang yang tawakal tidak kerja, kemudian pada saat kita tidak punya apa-apa, hati kita protes kepada Allah. Itu belum tingkatan kita sebagai orang yang tawakal. Orang itu kadang-kadang dia tawakalnya sudah penuh, dia tidak kerja tapi dikasih rezeki sama Allah. Ciri-cirinya bagaimana? Ketika dia tidak punya apa-apa, dia tidak ngeluh, tidak protes kepada Allah. Kita ada kerja, giliran butuh sesuatu tidak punya uang. Ya Allah, ini saya dapat uang dari mana? Belum tingkatannya kerja. Kerja, kemudian hatinya pasrahkan kepada Allah. Jangan niru kayak Syekh Nawawi itu, Syekh Nawawi Banten itu. Beliau setiap selesai sholat itu dibuka sajadahnya ada uangnya. Jangan niru. Kamu buka sajadahnya tidak kira keluar uang itu. Bisa jadi keluar tikus juga. Itu tawakalnya sudah pasrah total itu. Termasuk bagian dari tawakal, parkir sepeda dikunci. Jangan, tawakal saya pasrah kepada Allah. Giliran waktu hilang, nangis-nangis, hatinya protes. Itu bukan tawakal. Tawakal secara umum itu kita berusaha, kemudian memasrahkan hasil usaha tersebut kepada Allah. Itu namanya tawakal. Jadi urusan rezeki datang kepada kita itu tergantung kuatnya sambungan hati kita kepada zat yang memberi rezeki. Semakin kuat, kita tidak susah payah. Saya dalam 2 hari ini saja bisa mendapatkan uang 500.000. Dari mana? Allah yang mendatangkan. Ya pasti dari orang, bukan langsung turun dari langit. Nyaman pengen sate gulai, ya Allah saya pengen sate gulai, ya tidak kira. Beda kita dengan siapa yang surat Al-Maidah itu. Anzil alaina ma'idatam minas sama takunana idali awalina wa akhirina. Bukan setingkat itu tingkatan kita itu. Sampainya rezeki pasti melalui perantara orang lain. Tapi kita harus merasa bahwa itu adalah bagian dari rezeki dari Allah. Semuanya itu sumbernya dari Allah. Rumus rezeki itu ini. Kita berwudu di keran. Sebenarnya kita kan tidak berwudu dari keran itu, tapi kita mendapatkan air itu dari sumbernya, kan ya? Itu juga seperti itu. Ini urusan hati ini penting. Kita sambungkan bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Kita tidak akan susah payah. Kerja itu ya santai, tiba-tiba dapat uang. Kadang-kadang tidak kerja juga langsung dapat uang. Tidak masuk akal itu. Makanya harus kuat hatinya itu. Saya itu ya walaupun masih belum bisa sempurna kekuatan sambungan hatinya kepada Allah, tapi itu saya tipe orang yang tidak begitu
pusing. Wah, sekarang enggak punya uang, saya butuh ini, butuh itu. Nanti juga pasti ada. Saya yakin kayak gitu. Ya sudah, yakin kayak gitu. Tiba-tiba kadang-kadang ya Allah pasti melalui perantara dengan usaha dohir. Ustaz, telepon ada nomor baru. Ini ada yang kesurupan ya. Ini bisa datang, iya alhamdulillah bisa datang, ini saya pas lagi kosong ini. Pulang kasih amplop, kadang-kadang 100.000, kadang-kadang 50.000, kadang-kadang 200.000, kadang-kadang 1 juta pernah saya dikasih 1.500.000 pernah. Sekali penanganan pernah saya dikasih 1 juta, itu pernah. Macam-macam, tapi kita tidak pernah minta kepada orang. Tidak pernah sekalipun saya minta. Urusan dikasih saya terima, tidak dikasih tidak minta. Itu sudah pesan dari guru-guru kami, tidak boleh untuk minta-minta itu. Tadi malam saya menangani orang di Jati Banteng, di Widoro Payung. Alhamdulillah pulang kasih uang 200.000. Kemarin diminta untuk membersihkan balai desa Kaliangat, pulang dikasih uang 250.000. Ya alhamdulillah semua rezeki dari Allah. Pas lagi tidak pegang uang, dikasih rezeki sama Allah, itu betapa bahagianya itu. Ya iya harus alhamdulillah. Masa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pesan yang berikutnya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan pada malam hari dan siang hari, dan aku mengampuni dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta ampunlah kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kita harus minta ampun kepada Allah. Walaupun kita sebanyak apapun dosa kita, selama dosanya bukan syirik, maka akan ada kemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah. Di dalam ayat Quran disebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Setan itu karena dia tidak putus asa untuk menyesatkan manusia, dan Allah pun juga tidak putus asa untuk mengampuni manusia. Istighfar itu sangat besar manfaatnya, terutama kita pada bulan Rajab seperti ini. Ada anjuran dari para ulama, walaupun tidak ada hadis secara khusus, dianjurkan untuk banyak baca istighfar. Terutama kita membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya, pagi 70 kali, sore 70 kali. Kalau tidak bisa sore, bisa diganti malam 70 kali. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Padahal ini sudah saya jelaskan malam Sabtu kemarin itu, waktu majelis. Masa tidak dengar? Pakai mic. Orang banyak istighfar, di samping dosa-dosanya diampuni oleh Allah, juga rezekinya dilancarkan oleh Allah. Termasuk istighfar juga, kita istighfar untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain. Kalau ada orang beristighfar untuk orang lain, memintakan ampun kepada orang lain setiap hari sebanyak 27 kali, maka dia akan diberi rezeki dengan rezeki yang sangat banyak. 27 kali. Caranya bagaimana? Gampang caranya. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil muslimina wal muslimat. Dibaca 27 kali. Ini biasanya wirid yang dilakukan rutin di Tarim Hadramaut Yaman itu sebelum subuh sering baca ini di masjid-masjid. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang mukmin laki-laki, dosa orang-orang mukmin perempuan, dosa orang muslim laki-laki, dosa orang muslim perempuan. Dibaca setiap hari 27 kali. Waktunya bebas. Selama kita ada waktu kosong itu jauh lebih baik. Manfaatnya disebutkan di hadis ini, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yaumin sab'an wa 20 marrah. Barang siapa yang memintakan ampun kepada mukminin dan mukminat setiap hari sebanyak 27 kali, kana minal ladzina yustajabu lahum. Yang pertama faedahnya, dia akan menjadi orang yang doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, wa yurzaqu bihim ahlul ardi. Maka dia akan diberi rezeki dari Allah. Dan bahkan bukan hanya dia, tapi
penduduk bumi juga akan diberikan rezeki sebab dia memintakan ampun kepada orang mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil muslimin wal muslimat. 27 kali, tidak banyak. 27 kali saja. Jangan kurang, jangan lebih. 27 kali saja. Jangan kurang, jangan lebih. Pesan yang berikutnya, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak sampai membahayakanku sehingga kalian bisa membahayakan kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan tidak akan sampai kemanfaatkan kepadaku kemudian kalian bisa memberi manfaat kepadaku. Artinya kalau kita berbuat baik itu kebaikannya untuk diri kita sendiri. Kalau kita berbuat buruk itu keburukannya juga kembali kepada diri kita sendiri, tidak ada sangkut pautnya kepada Allah. Di dalam surat Al-Isra disebutkan in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka sebenarnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Dan jika kalian berbuat buruk, maka juga kembali kepada diri kalian sendiri, bukan kembali kepada Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Pesan yang berikutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang awal dan akhir dari kalian, artinya dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad, baik manusia dan jin, mereka semuanya bertakwa kepada Allah, maka kerajaan Allah, keagungan Allah tidak bertambah. Beda dengan manusia, semakin banyak yang hormat, dia semakin tinggi pangkatnya. Allah tidak seperti itu. Walaupun kita taat semuanya, semua orang sedunia, jin, manusia taat kepada Allah, ya Allah tetap mulia, tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Yang berikutnya, ya ibadilah anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin mana qasadzalika min mulki syai'a. Seandainya orang awal kalian dan akhir kalian dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, baik manusia maupun jin, semuanya orang yang bermaksiat kepada Allah seperti iblis misalnya, maka tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Walaupun semua orang itu bermaksiat, durhaka, berdosa kepada Allah, ya Allah tetap mulia. Allah tetap mulia, tidak mengurangi sedikit pun kerajaan dan kemuliaan Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa sa'aluni fa a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang awal kalian dan akhir kalian dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, baik manusia maupun jin, semuanya berkumpul jadi satu, mereka semua meminta kepadaku hajat-hajatnya, kemudian setiap orang aku berikan permintaannya, maka tidak mengurangi kepunyaanku sedikit pun. Sebagaimana ada jarum yang dimasukkan ke lautan kemudian diangkat, maka itu tidak berkurang. Ada jarum dimasukkan ke lautan kemudian diangkat, airnya ada yang berkurang. Secara kasat mata tidak ada yang berkurang. Allah justru itu kan ada yang kurang sedikit itu mestinya, tapi Allah lebih tidak ada. Walaupun semua orang minta satu persatu dan diberikan satu persatu oleh Allah, tidak mengurangi kepunyaan Allah kepada yang diberikan kepada hamba-hambanya. Kemudian penutup dari hadis qudsi ini, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal yang kalian lakukan akan aku hitung, akan aku catat, kemudian aku berikan balasan tersebut di akhirat. Kenapa amal itu harus diberikan di akhirat? Karena dunia ini tidak bisa menampung untuk pahala-pahala. Satu contoh saja, orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang melakukan sholat 2 rakaat
fajar sebelum subuh itu, maka dia lebih baik, artinya dia diberikan pemberian lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seandainya diberikan di dunia, kan tidak mungkin. Jadi balasan-balasan itu pasti diberikan di akhirat, karena tidak mungkin diberikan di dunia. Dunia bukan tempatnya pembalasan. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang menemukan kebaikan di dalam dirinya sendiri, maka hendaknya dia memuji dan bersyukur kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Dan barang siapa yang menemukan keburukan di dalam dirinya sendiri, maka janganlah dia mencela kecuali mencela kepada dirinya sendiri. Ini beberapa pesan penting dari Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Dari sini ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya. Termasuk dolim apa enggak? Mengingatkan untuk tidak apa-apa. Nasihat itu, nasihat. Walaupun kita menasihati kita harus bersih dari dosa. Kalau seandainya yang berhak untuk menasihati adalah orang yang tidak punya dosa, di dunia ini tidak ada yang berhak untuk menasihati orang lain. Yang berhak untuk menasihati hanya Nabi Muhammad. Tidak ada yang berhak untuk menasihati orang lain. Ya walaupun kita tidak hafal Al-Quran, ya boleh-boleh saja untuk mengingatkan orang lain yang dia hafal Al-Quran untuk menjaga hafalannya. Kalau sudah kita ingatkan dan dia tidak menghiraukan, ya urusannya dia. Tugas kita itu mengingatkan. Dan yang paling terpenting lagi, mengingatkan orang lain itu kita merasa bahwa jangan kita merasa diri kita lebih baik daripada orang itu. Kalau orang yang diingatkan itu orang yang tidak mempunyai hafalan, Terus cara mengingatkannya gimana? Seumpama saya Mbak Ira gitu. Iya. Dia Mbak Ira ini hafalannya, padahal Mbak Ira tidak mempunyai hafalan Quran. Ya kamu kok mengingatkannya kok begitu? Kan sudah tahu kalau dia ada punya hafalan Quran. Saya akan nanya, Nah, iya, mengingatkan orang yang tidak punya hafalan Al-Quran dengan cara jangan lupa hafalan Qurannya. Kamu sendiri sudah tahu kalau dia ada hafal Quran. Kan ya lucu. Iya, itu yang Kan ya lucu. Kamu sudah tahu kalau udah hafal Quran kok diingatkan jangan lupa hafalannya. Sama kayak kita tahu ini sudah makan, jangan lupa makan ya. Kan barusan kamu makan. Sama aja. Ya tidak apa-apa. Yang penting jangan merasa kita lebih baik daripada orang lain waktu mengingatkan itu, karena pengaruhnya akan berbeda. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.